Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivana Safariani dengan NIM 3202416077 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan cara saya mendesain antarmuka aplikasi yang saya buat menggunakan Figma. Oke, di sini kita buka terlebih dahulu filenya. Nah, lalu di sini adalah hasil saya. Hal yang pertama saya bikin yaitu adalah style with color palette, yaitu biar saya tidak lupa warna-warna yang saya pakai dan warna yang saya pakai akan tetap serasi dan sama. Mulai dari frame pertama yaitu frame splash screen atau saat kita memasuki aplikasi. Nah, dimulai dari atas saya akan menjelaskannya. Di sini terdapat panel HP. Oh iya, sebelumnya setiap frame saya gunakan frame iPhone 13 dan 14 dengan 390 kali 844 pixel. Oke, kembali ke splash screen. Di atasnya terdapat jam. Ini saya isyaratkan sebagai bara HP di atasnya. Terdapat juga baterai, ikon baterai, wifi dan sinyal. Saya mengambil gambar ini dari Pinterest, lalu saya hapus latar belakangnya, saya masukkan ke desain saya. Lalu terdapat juga desain-desain seperti ini. Karena saya menggunakan tema kucing, jadi tampilan atau ilustrasinya saya menggunakan kucing. Seperti ini adalah paut kucing. Ini adalah kucing yang sedang belajar. Sini juga terdapat paut juga. Nah, lalu pada judulnya atau judul utama pada splash screen saya menggunakan Canvas Planner. Ini saya menggunakan dua warna. Pada cactus ini saya menggunakan warna coklat tua, dan pada planner saya menggunakan warna pink pastel. Lalu di bawahnya terdapat slogan aplikasi yaitu Plan Smarter and Spend Smarter to Do Better. Itu ya teman-teman. Lalu terdapat juga text loading, seperti dia menunggu loading gitu ya. Dan di sini juga terdapat bar loadingnya saya menggunakan rectangle yang pertama itu yang paling belakangnya. Ini menggunakan warna cream seolah-olah barnya itu kosong, dan rectangle kedua itu yang di depannya itu saya menggunakan warna pink. Ini mengisyaratkan sudah 70%. Oke, selanjutnya di frame kedua yaitu frame login. Sama, di bagian atasnya saya menggunakan jam dan ikon baterai, wifi, serta sinyal.
Dan saya juga menambahkan ilustrasi kucing yang sedang menyapa di sini. Lalu selanjutnya terdapat teks welcome back dan ini judul dan subjudulnya. Judulnya itu login to continue using purpose planner. Dan di sini juga terdapat bar untuk memasukkan bar atau kolom untuk memasukkan email dan password. Nah, di sini ikonnya saya juga mengambil dari Pinterest. Saya hapus latar belakangnya lalu saya tempelkan sini. Dan ini teks biasa sama teksnya ini. Warnanya ini beda karena ini memakai coklat tua dan bold ya tipografinya. Lalu sini juga terdapat mata, ini tandanya password dapat dilihat. Lalu nanti seolah-olah dia bisa tertutup gitu. Dan di sini ada teks forget password. Password yang saya berikan warna pink dengan tipografi medium dan ukuran teksnya 13. Saya taruh di sini semisalnya pengguna melupakan password atau tidak ingat passwordnya, pengguna bisa menekan ini beri password maka akan diarahkan ke halaman membuat password ulang. Ini juga terdapat tombol login atau tombol sign out. Ini juga terdapat ilustrasi kucing lagi, ilustrasi kucing sedang bermain ya, sedang bersenang-senang. Lalu setelah itu masuk ke frame selanjutnya yaitu frame dashboard. Pada frame dashboard ini sama, terdapat juga pada bagian atasnya terdapat kabar jam, lalu ikon baterai, ikon wifi, dan ikon sinyal. Nah, di sini saya menambahkan ikon soalnya titik 3 gitu untuk memilih menu yang lain. Dan di sini juga terdapat ikon bell atau ikon notifikasi ya. Nah, jadi di sini nanti pada saat kalian login itu kan ada namanya. Kalian bisa masukkan nama kalian dan aplikasi akan membaca nama kalian sendiri. Ini saya menggunakan nama saya sendiri yaitu Ivana. Maka aplikasi ini akan menyapa hello Ivana dan akan ada kata motivasi ini selamat belajar hari ini. Lalu saya juga menambahkan ilustrasi kucing yang sedang mengerjakan sesuatu di laptop ya. Dan ada paunya juga. Ini paunya saya ambil dari pin. Lalu ilustrasi kucing juga seperti pada frame-frame sebelumnya itu saya menggunakan AI ya. Agar juga kucing itu serasi dan lebih lucu gitu tingkah lakunya. Nah, lalu terdapat kartu spidol dan asesmen. Sini pada kartu spidol terdapat judulnya, lalu terdapat isinya. Misalnya ini jam 8 hingga 9.40. Kita akan mempelajari grafika komputer, lalu pada jam 10 hingga 11.40 kita akan mempelajari atau masuk kelas mobile programming, dan pada pukul 1 hingga 2.40 kita akan memasuki mata kuliah umum. Di sini terdapat teks lihat detail. Ini misalnya jika nanti pengguna ingin melihat lebih detail lagi
di dalam jadwal ini misalnya ruangan di mana, dan misalnya mau melihat jadwal hari-hari lain bisa tekan ini lihat detail. Lalu di sini juga ada upcoming assignment, yaitu tugas yang akan datang atau deadline tugas yang sudah dekat. Ini terdapat UI design. Nah, lalu pada saat lihat detailnya ini, ini akan terlihat semuanya nanti pada frame selanjutnya. Kita bisa melihat semua tugas-tugas yang akan datang, yang belum dikerjakan, dan yang akan datang seperti itu. Nah, kesalahan saya di sini yaitu saya masih mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lihat di sini dapat lihat detail. Padahal di sini saya menggunakan bahasa Inggris di videonya. Dan ini masih saya grafika, karena saya masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dan selanjutnya terdapat kartu kecil yaitu bagian quick menu. Sini terdapat schedule jadwalnya, jadwal atau nanti terdapat kalender di dalamnya. Dan asesmen yaitu tugas-tugasnya. Dan sini terdapat notes jika ingin mencatat sesuatu itu seperti atau ada penjelasan dari dosen, saya catat di sini. Ini juga terdapat tombol navigasi. Ini tombol navigasi home, tombol navigasi asesmen, dan ini tombol navigasi profile. Nah, intinya setiap icon ini saya mengambil semuanya dari Pinterest, lalu saya hapus latar belakangnya dan saya masukkan ke desain Figma saya. Dan untuk yang ini saya membuatnya menggunakan AI karena saya tidak menemukan icon rumah, icon asesmen, icon profile berwarna pink seperti ini. Susah. Jadi saya menggunakan AI untuk hanya satu ini bottom atau tombol yang saya gunakan AI, yang lainnya saya menggunakan rectangle. Tapi di belakang navigation, nah saya menggunakan rectangle juga sebagai backgroundnya supaya ada pink-pinknya seperti ini. Oke, di frame selanjutnya yaitu frame assessment. Nah, di assessment ini sama ya seperti sebelumnya, terdapat jam, lalu icon baterai, wifi, dan semua. Dan terdapat tanda back atau kembali ya. Jadi kalau misalnya pengguna menekan tombol ini, maka dia akan kembali ke home. Jadi di sini ada all, yaitu all itu semua tugasnya, semua tugas yang ada itu ya. Nah, ini ada in progress. Nanti jadi dia tuh nanti ada misalnya pengguna menekan in progress, maka yang muncul hanya tugas ini. Lalu misalnya pengguna menekan done, nah maka aplikasi akan menampilkan tugas program mobile yang artinya sudah selesai. Jadi kita juga bisa mencari tugas, misalnya kita menuliskan tugas ini grafik komputer, nah, maka akan muncul komputer. Misalnya kita mencari tugas English, nah, maka tugas English akan muncul. Pada asesmen. Nah, ini yang saya kurang teliti dan saya
tidak menyadari saya menggunakan bahasa Indonesia dilihat gitu. Seharusnya itu si Tails aja. Nah, di sini juga terdapat bottom untuk menambahkan tugas. Nah, di sini saya menggunakan ellipse dengan ukuran 5656 ya. Dan di sini terdapat saya menggunakan teks, lalu saya memberikan tanda plus, tanda tambah ya. Misalnya pengguna ingin menambahkan tugasnya, tinggal klik ini dan nanti akan terdapat pengguna disuruh menentukan apa nama tugasnya atau mata kuliahnya apa, terus deadline-nya kapan. Dan sini saya juga menggunakan kembali ilustrasi kucing yang sedang mengecek checklist ya. Ini mengecek asesmen. Terdapat juga PAU di sini. Dan sama seperti pada dashboard sebelumnya, sini terdapat tombol navigation. Nah, pada navigasi di asesmen ini, nah yang pink ini di asesmennya. Tadi kan di home-nya, pada dashboard-nya. Ini itu di asesmen. Jadi dia seolah-olah pengguna itu ketika menekan asesmen, maka dia akan sedikit berbeda warnanya. Bukan sedikit berbeda, berbeda warnanya dengan tombol yang lain yang tidak kita tekan. Oke, yaitu frame terakhir, frame profile. Sama seperti di atasnya, terdapat jam, lalu ikon baterai, ikon wifi dan sinyal. Ini juga terdapat tombol back. Misalnya ini tombol backnya ini setiap di sini. Tombol backnya hanya ada pada asesmen dan profile. Jadi misalnya kita menekan tombol back yang di asesmen, dia akan kembali ke home, ke dashboard. Nah, dan jika kita menekan tombol back di profile, maka dia akan kembali ke asesmen. Jadi ada dua cara kembali, bisa menekan langsung button navigasi atau dengan menekan tombol back di atasnya. Oke. Di sini juga terdapat profile. Profile ini saya menggunakan AI juga untuk mendesainnya. Saya meminta desain kucing. Dapat kucing. Di sini nanti pengguna dapat memasukkan fotonya sendiri, foto wajahnya sendiri. Ini hanya sebagai misalnya pengguna itu belum memasang profilnya, maka akan muncul foto kucing ini. Nah, pada bawah foto profil akan terdapat nama dan universitas kita. Lalu di sini juga terdapat kartu kecil, yaitu kartu kecil total studel atau total jadwal kuliah kita di sini. Di sini saya mengisikannya 6. Lalu di sini terdapat kartu small atau kartu kecil juga, tentang asesmen atau tugas, total tugas. Nah, di sini saya mengisikannya 7 tugas. Selanjutnya di sini terdapat edit profile. Edit profile di sini ikonnya ya ambil dari Pinterest semua. Yang saya hapus latar belakangnya, lalu saya tempelkan ke sini. Ini sama seperti yang profile login, ini juga yang password sama seperti pada frame login ya, dan ini pada frame dashboard yang terdapat notifikasi pada pojok kanan atasnya.
Dan ini saya ambil baru, tidak ada di print sebelumnya. Ini terdapat edit profile, change password, notification settings, mobile application, and logout. Logoutnya saya bedakan sendiri warna teksnya karena logout itu kan artinya keluar ya. Nanti jika pengguna menekan logout nanti terdapat pop-up yang menanyakan apakah pengguna benar-benar ingin logout. Nah, seperti itu. Sini saya menggunakan ilustrasi kucing yang sedang tertidur karena di sini kan ini seperti berurutan. Sini dia di atas buku atau siap belajar gitu. Nah, lalu dia menyapu punggungnya, senang karena bermain. Lalu sini sedang mengerjakan tugas dan juga terdapat kucing sedang mengecek checklist itu ya. Nah, sampai ini saya menggunakan kucing tidur seolah-olah dia sedang capek atau lelah gitu. Ya terdapat tepau. Setiap tahunnya saya samakan ini saya samakan ini tolong ini dekat belakang. Dan terdapat juga ini ya tombol navigasinya. Nah, di sini yang berbeda warnanya yaitu di profilnya karena kita sedang berada di halaman profil. Jadi misalnya pengguna menekan halaman profil, maka yang akan berubah menjadi warna pink yaitu logo atau icon profil. Iya, saya lupa tadi menjelaskan ini setiap tahun ini seperti ada artinya atau ada maknanya. Yang kuning ini sesuai dengan ini ya. Jadi berarti tugasnya sedang dalam proses pengerjaan. Nah, lalu yang di sini terdapat no started ini ya, berarti belum dikerjakan atau belum tuntas gitu. Pokoknya akan berarti. Lalu ini telah selesai, maka pokoknya akan berarti. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.